Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Didi. Nah, di sini aku mau melanjutkan ya tutorial dari pemrograman Android atau mobile plus Android. Jadi minggu kemarin kita sudah masuk ke gimana menjalani aplikasi Android menggunakan emulator. Selanjutnya kita akan memulai bagaimana membuat sebuah user interface sederhana menggunakan Android Studio. Jadi kalau kalian buka ya di websitenya resmi Android, developerandroid.com untuk tutorial ini, di standarnya kalau kita pengen membuat sebuah aplikasi mobile itu pasti berhubungan dengan yang namanya user interface. Jadi basicnya kita harus kuatin dulu untuk user interface. Nah di sini user interface itu untuk Android Studio itu ada di bagian bisa kalian lihat di sini ada di bagian foldernya app, di bawah refresh, layout, dan activity management. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, ini ada folder rest, layout, dan activity management. Nah, untuk activity management XML itu akan secara default dibuat oleh Android Studio. Jadi pada saat kita membuat project baru pasti akan dibuat dua file ini, activity.java dan activity_main.xml. Oke, jadi untuk user interface yang pertama, mungkin kita akan lihat gimana caranya kita mendesain sebuah user interface yang bagus ya. Caranya yang pertama, untuk membuat awal user interface yang bagus, kita perlu yang namanya blueprint. Nah, blueprint ini tujuannya adalah kalau kita lihat di websitenya, itu bertujuan untuk melihat bagaimana sih user interface kita ini posisinya sudah pas di tengah kah atau enggak atau belum. Ini kita lihat ya di sini. Kalau kita klik di sini, maka di sini akan terlihat posisi-posisi di sini. Nah, di dalam user interface kita akan mengenal berbagai macam istilah-istilah. Jadi istilah-istilah yang biasa dipakai untuk menampilkan ya gambar-gambar, button dan sebagainya. Kalau kalian sudah familiar dengan bahasa pemrograman Java, mungkin yang sudah menggunakan GUI graphic user interface, tapi untuk mobile juga tidak jauh dari itu. Nah, ada beberapa payload atau beberapa bisa dibilang fungsi-fungsi yang bisa dipakai untuk user interface. Yang pertama ada fungsi text, terus ada yang udah buttons, ada widget, layout, container, Google, dan yang terakhir adalah legacy. Nah, di sini yang penting dalam membuat user interface itu ada di layout ini. Jadi di layout itu ada, bisa dibilang kalau kita mau menggambar sebuah lukisan, kita butuh yang namanya canvas. Jadi di Android Studio seperti itu. Kalau kita ingin menggambar sebuah user interface atau membuatnya, kita butuh yang namanya canvas. Nah, di dalam Android Studio atau Android, pembuat Android, sebenarnya saya menekankan hanya ada tiga layout utama yang harus kalian tahu. Di samping ada layout yang banyak ya macamnya. Yang pertama, layoutnya ada disebut dengan constraint layout. Jadi istilahnya constraint. Nah, layout constraint itu biasanya itu sudah secara default pada saat kita membuat sebuah project itu pasti layoutnya adalah constraint. Dari mana kita tahu constraint? Kita lihat di sini. Nah, ada di sini yang namanya menu component tree. Nah, di sini kita lihat. Di sini terlihat bahwa layout yang muncul atau bisa dibilang bagian dari user interface yang ada adalah constraint layout. Nah, defaultnya juga ada text view namanya hello world. Nah, selain constraint layout, ada juga yang disebut dengan linear layout. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan relative layout. Nah, apa sih bedanya ketiga layout ini? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Tapi di sini saya akan membuat bisa dibilang simple user interface saja. Saya cuma akan membuat satu form, ya bisa berisi form inputan, dan nanti ada button dan lain sebagainya. Oke, yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita membuat button ya. Kita cocokkan aja sama tutorial yang ada di developer Android Studio ini ya. Nah, di tutorialnya kita lihat nah kita ingin membuat ini. Ada satu form inputan dan ada satu button. Oke.
kita akan buat itu. Yang pertama kita masukkan form inputan. Nah, form inputan tuh ada di palette text. Kita pilih yang namanya plain text. Nah, kalau misalkan di sini ada gambar ya, ada icon-icon. Kalau kalian lihat dengan jelas ini, saya putar aja. Nah, kalau misalkan ada icon di bawah ini underscore ini biasanya formnya inputan berupa angka ataupun karakter-karakter yang sudah kalian tentukan. Nah, kalau misalkan ini nggak ada ini ya, ada ini garis bawah ini, berarti ada kemungkinan atau pasti itu dia sebenarnya adalah cuma off aja. Nah, kalau kita melihat tutorial yang ada di Studio gambarnya ya, gambarnya aja kita pakai, kita akan membuat ini. Pertama kita drag dan drop di sini. Oke. Selanjutnya setelah kita drag dan drop tulisan ini, maka dia akan ada di posting. Nah, berhubung ini sudah nggak dipakai lagi ya, kita aja deh. Nah, pada saat pertama kali kalian membuat user interface, pasti ada yang namanya pesan merah. Gimana sih cara menyelesaikannya? Tinggal aja di sini. Nah, terus kalian lihat di sini. Di sini ada yang namanya salah apa katanya? This view is not constrained vertically at runtime if you just this. Ini adalah masalah yang paling sering dihadapi oleh ya paling pertama kali lah pada kita membuat sebuah aplikasi di video. Gimana sih cara penyelesaian masalahnya? Sudah, kita tinggal klik ini. Tanda ini invert constraint. Oke, sekarang dia sudah terselesaikan. Terus di sini masih ada muncul tanda seru. Pasti tanda seru ini. Sebenarnya tanda seru ini kalau untuk Java itu masih bisa running programnya atau jalan programnya. Cuma kalau kita sendiri ya, kalau saya sendiri ini ya bisa dibilang ini merusak pandangan aja sih sebenarnya. Tapi bisa sih kita perbaiki. Cara memperbaiki kayak gimana sih? Nah, cara memperbaikinya gampang. Tinggal klik aja tanda serunya ini, maka akan muncul di sini cara memperbaikinya. Tinggal fix size. Nah, itu adalah cara solusi untuk menyelesaikan masalah tadi. Selanjutnya kita buat satu button. Set. Oke, sekarang sudah. Nah, selanjutnya ada muncul lagi tanda merah ini. Sama seperti ini tadi ya, kita klik ini. Sebenarnya kenapa sih merah itu muncul? Nah, sebenarnya itu permasalahan adalah di layout ini, layout constraint. Kenapa sih layout constraint selalu bermasalah pada saat kita ingin memasukkan item atau apa? Nah, ini permasalahan utamanya karena layout constraint itu bisa dibilang ibaratnya dia merupakan perkembangan dari relatif layout. Nanti kalian bisa cari sendiri lah sejarah-sejarahnya apa sih layout constraint, relatif, apa sih yang namanya linear, itu bisa kalian cari sendiri sebenarnya dulu. Mungkin akan saya jelaskan di video selanjutnya, tapi saya akan jelaskan sedikit tentang constraint layout. Jadi constraint layout itu adalah layout yang bisa dibilang fleksibel. Kenapa sih bisa dibilang fleksibel? Karena seberapa besar ukuran layar atau seberapa kecil ukuran yang kalian buat, misalkan kalian membuatnya untuk layar 5 inci, terus kalian nanti mencoba running di 6 inci, kemungkinan besar input type dan button type itu posisinya tidak akan berubah dan ukurannya juga tidak akan berubah. Nah, itu alasan pertama, itu adalah alasan untuk constraint layout. Terus yang kedua, kenapa sih dia selalu menampilkan misalnya error? Misalnya error itu sebenarnya ditampilkan karena sebenarnya untuk constraint layout itu antar item-item user interface itu harus saling terkoneksi. Jadi dia harus terkoneksi dengan layout sendiri atau dia harus terkoneksi dengan button yang lainnya atau item-item user interface lainnya. Kalau misalkan kita tidak terkoneksi dengan item ini, maka dia akan menampilkan pesan merah seperti ini. Itu adalah alasan kedua. Selanjutnya kenapa sih perlu mengkoneksikan ini ya? Tadi seperti saya bilang di awal sebelumnya tadi, yaitu tujuannya adalah untuk mempermudah seorang programmer dalam membuat user interface yang bagus.
Jadi bisa dibilang dengan adanya constraint layout itu posisi-posisi dari button, dari text view dan lain sebagainya tidak akan berubah secara drastis, karena konsepnya adalah setiap item user interface yang ada di sini pasti akan connect ke ujung ini, ujung-ujung yang ada di layout ini. Kita lihat sini ya. Dengan ada koneksi seperti itu, maka kita bisa mengubah adalah posisinya tidak akan berubah-ubah secara drastis. Tapi ada kemungkinan bisa berubah. Selanjutnya, setelah ini selesai, maka kita bisa lanjut ke kita coba running ya, kita coba running aja dulu, atau kita menambahkan lagi, kita pengen nambahkan checkbox. Oke, tinggal drop, terus saja baterai group, kita drop lagi, dan mau toggle button juga pengen drop terus, kita drag terus. Itu pengen nambahin apa ya, teks juga sama, password mungkin dengan drop, email dan lain sebagainya. Selanjutnya kita coba running. Tapi sebelum running kita coba selesaikan di stop. Nah, sebenarnya kita punya satu solusi, ini bisa dibilang magic button ya. Dengan kita klik ini, maka semua pesan merah akan menjadi ini. Nah, ini kita bisa menyesuaikan ya, kita bisa perbaiki semua ini yang seru ini. Kita klik aja, tinggal klik ini. Jadi mungkin ya itu ya, membuat simple user interface yang ada di Android, tinggal kita running aja. Kita pilih HDB yang sudah kita buat pada video kemarin ya, ini aja nih, tinggal oke, klik, maka akan kita tunggu aja prosesnya, sampai selesai. Oke, mungkin itu aja sih untuk simple user interface yang ada di Android. Nah, untuk tutorial selanjutnya mungkin kalian bisa cek lagi ya di channel saya, atau jangan lupa subscribe aja biar tahu ada video apa sih yang terbaru dari saya. Karena sini saya pengennya fokus gimana caranya kita membuat menjadi sebuah untuk video ini aku pengen kalian bisa menjadi seorang programmer mobile lah, minimal lah punya dasar dari mobile. Itu sih dari saya. Mungkin penjelasan saya agak belepotan ya, atau banyak belepotannya, tapi untuk lebih jelasnya kalian mungkin bisa buka di website ini ya. Nanti websitenya akan saya masukkan di deskripsi, kalian bisa lihat di sini lebih detailnya gimana sih cara membuat user interface yang bagus, penjelasannya kayak gimana, fundamentalnya kayak gimana. Ini akan saya masukkan di dalam deskripsi ya. Oke. Mungkin itu video hari ini. Kalau misalkan ada yang salah, kalian bisa komen ya di bawah ya, nanti biar saya juga perbaiki. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.